Iya, beberapa tahun terakhir ini ada seni AI yang bikin saya agak kaget juga sih. Di satu sisi saya ngelihatnya, wah seru juga nih, cuma lama-lama kayak, wah gawat juga nih kalau misalnya orang dengan mudahnya menggampangkan seni itu sendiri, hanya tinggal ketik terus jadi gitu. Orang-orang jadi tidak menghargai proses lagi sih. Kayak udah nggak menghargain seni, nggak menghargai nilai-nilai, ide-ide, gagasan yang ada dalam seni itu sendiri. Di sudut Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Wawan Setiadi masih setia berkarya dengan kuasnya. Ia sudah menjadi seniman selama 28 tahun dengan spesialisasi lukisan potret. Di tengah masifnya perkembangan teknologi digital artificial intelligence atau AI dalam bidang seni, Wawan dan para pelukis lainnya mau tak mau harus beradaptasi. Dulu, komunitas Pasar Baru beranggotakan lebih dari 40 orang. Seiring perkembangan zaman, jumlah pelukis makin menyusut hingga tersisa 39 pelukis aktif yang masih bertahan. Bahkan, sebagian dari mereka sudah mulai beradaptasi dengan AI tergantung pesanan. Kalau kita terbiasa handmade itu biasa kita kreasi dari manual aja, sket aja. Kadang-kadang hasilnya juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap ada perbaikan gitu. Kalau AI gimana? Tetap ada yang kurang gitu, ada yang masih kurang. Belum ada AI itu kan kita sering banyak job-job itu kan ya lumayan lah, perbandingan itu apa ya, sekarang taruhlah kita sebulan itu bisa dapat 10 sampai 15 lah sebulan ya kisaran. Kalau semenjak ada AI itu kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang sama sekali. Muhammad Mirsad atau lebih dikenal Mice Kartun sudah 25 tahun menjadi seorang kartunis. Ratusan karyanya sudah dinikmati lintas generasi dengan gaya khasnya yang satir namun jenaka. Tetapi dunianya kini menghadapi tantangan baru dengan munculnya AI. Begini, seni itu kan rasa ya kan? Membuatnya dengan rasa. Dan seniman itu punya rasa yang berbeda-beda. Ketika itu dikerjakan oleh satu mesin, keluarnya hanya satu, ya, hanya satu style ya, hanya satu ciri. Tapi ketika ada beribu-ribu seniman, berjuta-juta seniman akan keluar berjuta-juta rasa. Di dunia ini saya sudah bekerja atau berprofesi sebagai kartunis itu mungkin sudah hampir 25 tahun ya. Tapi di era ini alhamdulillah karya saya masih dipakai ya. Masih ada yang mengapresiasi karya original artwork saya. Dan alhamdulillah mereka juga nggak harus harus pakai AI gitu. Karena AI bisa dibilang murah, gampang. Kalau pakai kreator atau seniman mahal. Tapi kan kalau pakai AI semua kan sama ya akhirnya keluarnya ya.
Tapi khusus di dunia kreatif ya, di dunia kreatif tuh ya mudah-mudahan teman-teman kreator jangan patah arang. Udah, wah ada AI, ngapain lagi gua berkarya. Jangan sampai. Karena keciri khasan karya dari manusia itu pasti beda dengan yang dikerjakan oleh robot. Kalau saya berkarya kan cipta rasa ya, dari pikiran, rasa, dan itu kan robot nggak punya itu ya. Jadi akal, pikiran dan hati itu kan ngalir di ujungnya di sini ya. Ketika saya menggambar tuh, itu beda loh. Gani Leo, seorang seniman di Jakarta, memasarkan lukisannya ke berbagai penjuru, mulai dari kolektor seni, hotel, restoran, hingga pemilik villa. Dalam bidang seni rupa, khususnya seni lukis, perbedaan yang sangat mencolok antara seni murni dan AI, yaitu ya proses kreatifnya juga ya. Maksudnya kalau di itu kan kita harus latihan dulu, dan kalau di AI kita tinggal bilang apa yang kita mau, tinggal kita ketik, dan itu udah jadi kayak sulap gitu. Itu lebih kayak sulap sih. Udah bukan kayak bikin karya seni gitu. Kalau AI ini akhirnya saya pikir dia cuma jadi sarana, tergantung bagaimana seniman bisa memanfaatkan itu. Tapi saya pikir kalau dia bisa bikin suatu kebaruan dalam AI itu, misalnya ntar dia buat AI itu seperti apa, tapi dia lukis lagi atau dia bikin efek lagi dalam karya itu, atau dia buat gimana, nggak benar-benar plek-ketiplek dari AI di print dipajang gitu sih. Mungkin di satu sisi bisa jadi ide baru juga sih mungkin AI itu. Komunitas sketsa pulang kerja merupakan wadah bagi para ilustrator dengan latar belakang berbeda untuk saling berdiskusi. Bagi para pegiat seni ini, AI generatif bukan hanya seni tak berjiwa, namun ini juga soal hak cipta. Biasanya aku ngegambar tematiknya secara sengaja dan tidak sengaja itu gambar perempuan. Biasanya entah dari perasaan aku sendiri, apa yang telah aku lewati, atau apa yang aku lihat di sekitar aku. Aku juga ada gambar editorial dari artikel, aku juga ada gambar ilustrasi buku anak. Karena mungkin aku bukan tipikal orang yang gambarnya karakter, karena kebanyakan orang-orang yang pakai AI itu gambarnya yang karakter-karakter orang gitu kan, sedangkan aku sendiri gambarnya mungkin stylenya bukan seperti itu. Aku aku ngerasa punya keunikanku sendiri, jadi memang ada pasarnya tersendiri. Tapi ya itu balik lagi, apakah kemajuan ini baik atau enggak, apakah beretika atau enggak, dan menurut aku penggunaan AI dalam gambar ini enggak beretika. Jadi kemajuan yang tidak sepenuhnya baik. Kalau misalnya kita ngelihat di dunia di studio-studio yang lumayan gede, AI itu lumayan sering nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena di luar permasalahan etikanya, AI juga ada masalah dengan NDA, security. Jadi kayak misalnya kita tuh lagi bikin gambar, kita udah ada nih thumbnailnya, si base-nya, terus kita coba lempar ke AI yang bersifat online, seperti ChatGPT atau Midjourney. Nah, si data itu udah keluar dong, udah masuk ke pihak ketiga. Dan banyak perusahaan tuh sebenarnya masalahnya di situ. Karena security measures di dunia per AI-an agak kurang. AI itu sebenarnya lebih sering dipakai kalau di dunia kreatif, di dunia saya itu di di brainstorming proses. Jadi kayak kan kadang-kadang tuh kita lagi mau nyari ide nih, nyari
nyari ide buat, let's say kita lagi bikin iklan, ya udah kita bikin dari AI, bikin beberapa dar gitu. Tapi most of the time si barang ini tuh nggak pernah nyampe final result. Semua orang bisa membuat karya seni. Itu dari awal sebenarnya udah benar. That's already been true. Gara-gara ini semua orang bisa pick up a pen dan gambar. Tapi dari dulu tuh masalahnya nggak semua orang bisa bikin karya seni yang bagus. Nah, AI itu sebenarnya untuk gua masalah besarnya di sini. AI bukannya bikin orang bisa bikin karya seni yang bagus, kalau gua bilang lebih bagus. Tapi AI itu mengelabui mayoritas orang untuk menganggap bahwa mereka udah bisa jadi seniman yang bagus. Bagi dunia pendidikan, AI sebagai alat dan menjadi peluang. Tetapi di balik potensi tersebut muncul tantangan yang perlu dihadapi oleh mahasiswa. Kalau kita bicara tentang generatif AI ya, sekarang ini membuka wacana baru tuh tentang bagaimana terutama ketika nanti dalam proses belajar ya, mahasiswa ini bisa membuat sebuah karya tapi mereka bisa membuat satu eksplorasi baru, bukan hanya artinya bukan memanfaatkan si AI itu untuk menjadi sebagai satu-satunya alat ya. Jadi kalau dibilang apakah ini ancaman atau ini tantangan, ya kalau dari sisi pendidikan bisa dibilang ini peluang ya, peluang baru ya gitu. Tapi juga ini juga kita nggak bisa menampik ini bahwa ini bisa jadi satu masalah tersendiri, terutama ketika kita berhadapan dengan apa yang dinamakan proses berkarya ya. Karena proses itu harus dijalankan, sedangkan ini agak bertentangan dengan teknologi AI sendiri yang merupakan jalur singkat ya, shortcut ya, untuk menciptakan satu hasil. Tapi kalau seandainya itu dimanfaatkannya hanya sebagai bagian dari sebuah proses, nah itu akan jadi menarik gitu. Dari awal sebetulnya di kelas apapun teknologi baru yang muncul yang berkaitan dengan penciptaan karya, desain atau karya visual yang lainnya ya di kelas, itu kami selalu memberikan memperkenalkan itu kepada mahasiswa. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama kaitannya dengan masalah tanggung jawab ya sebagai kreator nantinya atau desainer, bahwa AI ini tidak bisa digunakan sembarangan karena pasti ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hak cipta dan lain-lain. Originalitas itu hal yang paling utama yang harus dijaga ya. Artinya kita sama sekali menentang adanya plagiarisme ya. Makanya perlu kehati-hatian kaitannya ketika taruhlah memonetize karyanya itu gitu ya. Karena bisa jadi itu ada pelanggaran hak cipta di situ gitu. Jadi memang kalau di sini rupa, wah originalitas itu adalah sesuatu yang memang harus dijaga gitu. Sebetulnya batasan atau aturan tentang pemanfaatan generatif AI ini menurut saya harus sudah mulai dipikirkan supaya pada akhirnya tidak memberikan dampak ke depannya. Karena proses kreatif itu akan berjalan seiring dengan perkembangan apapun yang terjadi di dunia saat ini gitu. Makanya dari tadi saya menyampaikan sangat penting untuk sekarang setiap desainer mungkin atau seniman visual mungkin
untuk lebih menguatkan dari sisi konseptualnya mereka gitu. Jadi jangan berhenti berkreasi, itu aja. Jangan berhenti berinovasi. Jadi bukan mesin sebenarnya berinovasi. Tetap manusia. Tetap manusia kok. Semua kan di belakang kan manusia. Di belakang robot ya manusia. Perlindungan terhadap kreatornya itu harus cukup jelas lah. Artinya gini, ketika mungkin batasannya sebelum keberadaan teknologi ini ada, aturan tentang hak cipta itu tadi ya, hak cipta akan sebuah karya atau gaya lukis atau gaya ilustrasi atau gaya desain tertentu gitulah ya.